What's up guys, welcome back to T4C, Tech for Creative Indonesia, channel dimana kita ngebahas mengenai gadget dan juga teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan di industri kreatif. Nah, sesuai dengan judul, di episode kali ini gue pengen sharing pengalaman gue menggunakan atau memasukkan iPad Air tahun 2020 ke dalam ekosistem Apple gue untuk menunjang workflow gue sehari-hari. Gue sendiri adalah seorang Apple user ya dari tahun 2005, gue pertama kali menggunakan laptop Apple. Kalau nggak salah tuh iBook yang G3 ya, masih putih warnanya dan juga bentuknya kotak. Sampai sekarang gue menggunakan MacBook Pro 2019 16 inch, dan baru kali ini nih gue membeli sebuah tablet iPad ya. Dan di kesempatan kali inilah gue pengen coba sharing gimana sih perannya dia dalam overall ekosistem gadget yang gue miliki. Nah, kenapa gue sampai tempted ya untuk membeli sebuah iPad Air 2020? Ya, pertama-tama dikarenakan kita sekarang lagi lebih sering WFH, kerja dari rumah. Jadi pada saat lagi santai, lagi duduk di sofa atau lagi tidur-tiduran, kita bisa tetap produktif ya, sketching ideas dengan menggunakan iPad dan juga Apple Pencil untuk kemudian nantinya diteruskan di laptop. Kemudian juga pastinya pada saat kita mengkonsumsi entertainment ya, baik itu video YouTube maupun konten-konten di Netflix, itu akan lebih maksimal dibanding kalau misalnya kita menikmatinya di layar smartphone. iPad Air 2020 ini adalah iPad yang menggunakan prosesor A14 Bionic. Dia juga memiliki layar 10,9 inch dan memiliki RAM sebesar 4 GB. Nah, kenapa gue pilih iPad Air 2020 instead of iPad Pro yang M1? Dikarenakan value for money-nya buat gue cukup bagus ya. Gue beli kebetulan yang kapasitasnya 256 GB, itu harganya sekitar 4 juta lebih murah dibandingkan iPad Pro yang 11 inch dengan kapasitas 256 GB juga. Alasan yang kedua adalah speknya yang cukup mumpuni ya untuk menunjang kerjaan gue sehari-hari. Dia sudah diperkuat dengan prosesor A14Z Bionic yang udah menggunakan architecture 5 nanometer, which means dia power consumption-nya sangat efisien dan membuat battery life-nya cenderung lebih hemat. Sedangkan iPad Pro M1 dia memiliki prosesor M1 ya, sama dengan halnya yang digunakan oleh laptop MacBook Air maupun MacBook Pro 13 inch yang keluaran terbaru. Dia juga memiliki RAM 8 GB, cuman based on research gue belum ada aplikasi yang bisa memanfaatkan keunggulan spek-spek teknis tersebut dari apa yang ditawarkan oleh iPad Pro M1. Kalau misalnya kita lihat konten-konten YouTube dalam konteks video editing ya dari YouTuber luar, bisa kita lihat bahwa aplikasi seperti LumaFusion atau Premiere Rush itu bisa berjalan dengan sangat baik ya buat video editing di iPad Air 2020 atau iPad Pro yang generasi sebelumnya. Jadi dengan prosesor A12 maupun A14 itu udah lebih daripada cukup ya. Udah sangat mumpuni buat ngejalanin aplikasi-aplikasi yang hitungannya lumayan canggih lah buat tablet seperti iPad. Bahkan di salah satu videonya ST Media, gue sempat ngeliat ya, dia menggunakan iPad Pro-nya dia yang keluaran tahun 2020, which is menggunakan prosesor A12 Bionic. Itu dia sempat ngedit footage resolusi 8K ya, dan hampir nggak ada masalah sama sekali buat dia untuk ngedit menggunakan iPad-nya dia tersebut. Channel luar Everyday Dad juga gue sempat lihat, dia menggunakan iPad Air 2020 juga kebetulan, dan dia ngedit video resolusi 4K ya ditambah sepanjang 10 menit, hampir nggak ada masalah ya, bahkan nggak ada masalah sama sekali bisa dibilang, which is itu juga salah satu materi research yang akhirnya mendorong gue untuk membeli varian iPad Air 2020 ini. Alasan berikutnya kenapa gue pilih iPad Air 2020 adalah karena role-nya dia sebagai secondary device, bukan primary device di ekosistem gadget Apple gue. Main komputer gue sendiri yang gue gunakan untuk kerjaan-kerjaan gue sehari-hari adalah MacBook Pro 16 inch ya, 2019 dengan prosesor Intel yang 6 core dan juga RAM 16 GB dan internal SSD 512 GB. Dia diperkuat oleh video card Radeon yang 5300 ya, dengan video memorinya 4 GB. Dan kemudian juga MacBook Pro gue sambungin ke external monitor ya, LG yang 4K 27 inch untuk keperluan kerjaan gue, terutama dalam konteks video editing sehari-hari. Dan kerjaan gede ya, baik itu yang sifatnya ngerjain presentasi penting maupun terutama ngediting video, itu biasanya gue kerjain di MacBook Pro gue.
Alasan lain yang juga sangat penting kenapa gue pilih iPad Air 2020 ini adalah portabilitasnya ya. Screen size-nya yang 10,9 inch itu sangat ideal buat dibawa kemana-mana ya, terutama saat kita lagi ada meeting di luar. Itu portable banget, ringan, jauh lebih ringan dibandingkan kalau misalnya gue harus membawa MacBook Pro 16 inch gue yang jujur lumayan agak berat sih kalau misalnya dimasukin ke backpack. Dan seperti yang sempat gue bilang tadi, bahwa iPad Air ini gue gunakan sebagai jembatan pada saat proses kerja ya, sebelum gue lanjutkan di MacBook Pro gue. Nah, tentunya sebagai seorang pekerja kreatif, kadang-kadang ide itu munculnya bisa tiba-tiba ya, kadang-kadang pada saat kita lagi nggak di depan laptop. Nah, disinilah gunanya iPad Air buat gue gitu ya, pada saat gue lagi santai, lagi browsing menggunakan iPad tersebut, kemudian come up dengan ideas, gue langsung SketchUp menggunakan Apple Pencil dan juga aplikasi favorit ya, kayak misalnya Craft atau Nibo, untuk kemudian gue drafting idenya dan nantinya akan gue teruskan di desktop gue. Kemudian juga karena gue sehari-hari itu sangat intens atau sangat lumayan heavy ya ngerjain presentasi-presentasi, baik itu presentasi pitching ataupun ideation, semua aplikasi yang berhubungan dengan presentation creation seperti Microsoft PowerPoint atau Keynote atau Google Slides, itu semua gue install di iPad Air gue tersebut, sehingga working filenya biasanya akan gue save di cloud ya, di iCloud. Terus kemudian bisa gue edit baik itu di desktop maupun di iPad Air gue. Nah, untuk aplikasi-aplikasi presentasi sih berjalannya sudah sangat baik ya. Kita bisa create presentation yang bisa dibilang canggih lah, karena fiturnya lumayan mendekati dengan apa yang ditawarkan full version di desktopnya. Nah, untuk memaksimalkan experience menggunakan iPad Air ini, gue kawinin sama keyboard Logitech Folio. Secara typing experience maupun penggunaan trackpadnya itu sangat enak ya, sangat seamless. Tidak ada masalah sama sekali yang gue alamin selama ini. Dia backlit juga, dan yang paling penting harganya juga lumayan jauh lebih murah dibandingkan dengan si smart keyboard yang ditawarin oleh si Apple. Nah, another benefit yang mungkin bisa diutilize ya buat pengguna iPad tentunya adalah di macOS Big Sur itu kita bisa tether si iPad itu sebagai secondary atau third screen real estate. Jadi biasanya memang gue menggunakan dual screen setup ya, laptop dan juga external monitor. Cuman kalau misalnya emang lagi intens banget dan gue masih butuh extra screen real estate, bisa gue sambungin dengan fitur sidecar tersebut dan dia akan menjadi layar yang ketiga. Nah, benefit lain daripada si iPad Air 2020 ini adalah koneksinya yang menggunakan USB Type-C yang memudahkan kita ya buat mengkonek dengan berbagai peripheral eksternal yang kita butuhin, kayak misalnya eksternal SSD. Apalagi buat para video editor, aplikasi LumaFusion yang lumayan populer ya untuk video editing di iPad, itu sekarang dia udah bisa ngedit dari eksternal SSD sehingga nggak makan internal storage iPad-nya itu sendiri. Nah, pertanyaan yang sering gue dapatkan dari teman-teman gue adalah apakah iPad generasi terbaru ini seperti iPad Pro atau iPad Air 2020 itu bisa menggantikan peran laptop buat kerjaan sehari-hari? Jawabannya adalah to a certain extent it can, tapi tergantung juga jenis pekerjaan yang kita jalan sehari-hari itu apa. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya kerjaannya lebih banyak administratif atau yang sifatnya office based gitu ya, aplikasi-aplikasi office seperti creating presentation, spreadsheet atau document, itu bisa berjalan dengan sangat baik lah di iPad gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya emang kerjaan yang lo jalani sehari-hari lebih banyak ke area situ, iPad Air ini sangat bisa lah untuk menggantikan peran laptop, apalagi dengan portabilitasnya. Dia ada kamera apa segala macem, buat conference juga bisa dibilang nyaman, sangat bisa ya buat ngegantiin peran laptop. Tapi buat kerjaan-kerjaan yang lebih serius kayak misalnya video editing, foto editing atau graphic design, saya rasa belum bisa ya, not even close itu buat dibandingkan dengan fitur-fitur aplikasi yang ada di versi desktop. Kayak misalnya LumaFusion, meskipun dia udah lumayan canggih ya, bisa stabilize footage, bisa ngedit dari external SSD, cuman tetap sih kalau misalnya kita mau ngedit video yang lebih serius pasti akan lebih maksimal ngerjainnya either di Final Cut Pro atau di Premiere atau di DaVinci, sehingga buat kerjaan video editing yang serius tentunya akan lebih maksimal kalau misalnya kita kerjain di laptop atau di desktop. Dan yang juga perlu diingat adalah si iPad ini kan dia sistemnya mirip ya dengan iPhone.
dimana multitaskingnya itu nggak maksimal. Jadi pada saat kita ngebuka satu aplikasi, kita pindah ke aplikasi yang lain, aplikasi yang sebelumnya akan sort of like freeze and hibernate, dan semua processing power dan juga RAM-nya akan dimaximize untuk aplikasi yang sedang terbuka. Beda dengan macOS yang emang multitaskingnya beneran, jadi kita bisa switch antara aplikasi satu dan aplikasi lainnya dengan seamless untuk menunjang kerjaan kita atau workflow kita. Nah, kesimpulannya seperti yang tadi sempat gue mention, jadi buat sebagian orang mungkin iPad Air atau iPad Pro bisa digunakan ya untuk daily computer yang digunakan untuk menunjang workflow sehari-hari. Tapi buat sebagian orang lagi mungkin akan lebih cocok untuk menjadi secondary device atau jembatan untuk menjembatani proses kerja sebelum lanjut ke komputer utama. Oke, sekian experience yang bisa gue share di episode kali ini. Be sure to subscribe Tech for Creative, wadah di mana kita ngebahas gadget dan juga teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan di industri kreatif. Stay safe, stay healthy, and stay creative. Thank you.